Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan tentang pembahasan mengeksplorasi teks dalam kehidupan akademik. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2A, yaitu saya sendiri, Anggita Sunyaruri dengan NIM 21014211067, Iva Milatul Azhariyah dengan NIM 21014211068, Syahula Barta Lydia dengan NIM 21014211069, Ikvina Hasanatika dengan NIM 21014211072, Sefian Eza Nur Hidayat dengan NIM 21014211079, Imtiaza Nihlah Hadana dengan NIM 21014211092, dan yang terakhir Aisyah Siam Oktavianti dengan NIM 21014211093. Teks akademik. Pengertian teks akademik. Menurut Abidin, Yunus dan kawan-kawan pada tahun 2014, teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diartikan sebagai satuan bahasa yang dimediakan atau cara seseorang mengungkapkan sebuah ide dalam bentuk tulis dan lisan untuk mengungkapkan makna secara kontekstual yang bersifat ilmiah. Wujud teks akademik antara lain seperti buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Kelima jenis teks tersebut merupakan genre makro yang di dalamnya masing-masing terdiri atas beberapa genre mikro, seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Menganalisis pentingnya teks akademik. Di dalam masyarakat akademik, terutama mahasiswa, tidak dapat terlepas dari teks akademik. Mereka harus membaca dan menciptakan teks akademik. Mereka juga harus memahami pengertian dan ciri-ciri teks akademik tersebut kepada pihak lain. Jenis-jenis teks dapat dijumpai sebagai teks akademik di lingkungan perguruan tinggi antara lain buku, ulasan buku, proposal penelitian yang dapat berbentuk tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, yang kemudian dimasukkan ke dalam konsep genre makro. Selanjutnya, asas-asas menulis teks akademik. Yang pertama, kejelasan atau clarity. Kejelasan itu tidak saja berarti mudah dipahami, mudah dibaca, tetapi juga harus tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan. Tidak boleh bersifat samar-samar, tidak boleh kabur, dan tidak boleh ada di wilayah abu-abu. Yang kedua yaitu ketepatan atau accuracy. Hasil penelitian ilmiah dan cara penyajian hasil penelitian itu haruslah tepat atau akurat, supaya karangan ilmiah sungguh-sungguh akurat. Penulis atau peneliti harus sangat cermat, sangat teliti, tidak boleh sembrono atau main-main dengan ilmu. Yang ketiga yaitu keringkasan atau brevity. Ringkas tidak sama dengan pendek. Karangan yang tebalnya 500 halaman dapat dikatakan ringkas sejauh di dalamnya tidak terdapat bentuk-bentuk kebahasan yang bertele-tele atau kalimat-kalimat yang bertumpukan atau biasa disebut dengan running on sentence. Cara mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Yang pertama, menelusuri kaidah-kaidah dan ciri-ciri teks akademik dalam genre makro untuk menguak kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Yang kedua, mencari tahu alasan mengapa diperlukan teks akademik dalam genre makro. Yang ketiga, menggali teks akademik dalam genre makro. Yang keempat, membangun argumen tentang teks akademik dalam genre makro. Yang kelima, menyajikan teks akademik dalam genre makro. Yang keenam, membuat rangkuman tentang hakikat dan pentingnya teks akademik dalam genre makro. Dan yang ketujuh, membuat proyek belajar. Kemudian, ciri-ciri teks akademik. Yang pertama, sederhana dalam struktur kalimat. Kalimat inti atau sederhana merupakan kalimat yang hanya terdiri dari inti subjek dan inti predikat. Contoh, Kasman menjadi ketua OSIS yang baru.
Yang kedua, padat informasi. Yang dimaksud padat pada teks akademik adalah padat akan informasi. Contoh, Dedi menjadi asisten dosen bahasa Indonesia di Universitas Kairun. Yang ketiga, padat akan kata-kata leksikal. Maksud padat kata leksikal artinya dalam sebuah kalimat mengandung makna leksikal atau makna kata sebagai lambang benda yang memiliki unsur bahasa lepas dari penggunaan atau konteksnya. Contoh, Asi menderita MAH sehingga dibawa ke rumah sakit. MAH yaitu penyakit lambung, rumah sakit yaitu tempat merawat orang sakit. Yang keempat, banyak memanfaatkan nominalisasi. Kalimat nominalisasi merupakan sebuah penggunaan kata kerja atau kata sifat sebagai kata benda. Contoh, Angga mengalami kegagalan atau dari gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Yang kelima, banyak memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Kalimat metafora gramatika adalah perubahan pengodaan atau relokasi pengodaan suatu makna yang lazim dengan menggunakan sumber daya gramatikal. Yang lazim ke pengodaan yang tidak lazim menggunakan sumber daya gramatikal yang lazim. Contohnya, Reval telah menemukan jalan keluar atas permasalahan tersebut. Jalan keluar bermakna solusi. Yang keenam, banyak memanfaatkan istilah teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang bersifat teknis dan khusus terkait bidang tertentu. Contohnya, Fridanianti bermigrasi ke Eropa mengikuti ayahnya. Migrasi artinya perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Yang ketujuh, bersifat taksonomik dan abstrak. Taksonomik adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu, sedangkan abstrak adalah pokok persoalan yang dibicarakan di dalamnya. Contoh, pada bagian ini dipaparkan penemuan telepon pintar smartphone dapat membawa perubahan di bidang sosial budaya. Yang kedelapan, banyak memanfaatkan sistem pengacuan esfora. Pengacuan esfora adalah menunjukkan prinsip generalitas, bahwa benda yang disebut di dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Hal itu dikatakan oleh Martin pada tahun 1992. Contoh, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB merupakan sistem yang diterapkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks akademik makro. 1. Laporan. Bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Pada dasarnya fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang dibutuhkan. Kedua, makalah. Makalah adalah karya ilmiah membahas sebuah permasalahan dan pembahasannya berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seseorang atau kelompok. Makalah biasanya dipresentasikan dalam perkuliahan, seminar, atau simposium. Yang ketiga, proposal. Proposal adalah suatu rancangan kegiatan yang akan berlangsung dalam bentuk tulisan dengan sistematis dan terperinci. Proposal dibuat untuk mendapatkan persetujuan pihak lain. Bisa juga dibuat untuk permohonan dana bantuan yang nantinya akan ada kerjasama antara pihak yang mengajukan proposal. Yang keempat, skripsi. Skripsi atau tugas akhir adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mendapatkan gelar sarjana dari perguruan tinggi. Skripsi suatu karya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dikerjakan menurut aturan dan tata cara tertentu. Tujuan skripsi secara umum bertujuan untuk mengembangkan ilmu dari berbagai pengetahuan yang telah dipelajari selama bangku perkuliahan. Ciri-ciri skripsi. Yang pertama digunakan untuk jenjang S1. Yang kedua, permasalahannya yang diangkat dari pengalaman empirik tidak mendalam. Yang ketiga, model analisis bersifat rendah ke sedang. Keempat, isinya tidak harus berisi penemuan-penemuan baru. Dan yang terakhir, jumlah daftar pustaka minimal 20 rujukan. Yang kelima yaitu tesis. Tesis adalah tugas akhir jenjang magister atau S2.
Tesis salah satu karya ilmiah tertulis yang disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis. Tesis merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan, merupakan hasil dari studi yang sistematis atas masalah. Tesis mengandung metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Ciri-ciri tesis yaitu: pertama, digunakan untuk jenjang S2. Kedua, permasalahan yang diangkat dari pengalaman empirik serta teoretik dan bersifat mendalam. Yang ketiga, model analisis bersifat sedang ke tinggi. Yang keempat, isinya diutamakan berisi penemuan-penemuan baru atau mengutamakan orisinalitas. Dan yang terakhir, jumlah daftar pustaka minimal 40 rujukan. Yang keenam, disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3. Disertasi merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang dipilih seorang mahasiswa S3. Ciri-ciri disertasi yaitu digunakan untuk jenjang S3 atau jenjang tertinggi, permasalahan yang diangkat berasal dari kajian teoretik yang didukung fakta empirik, bersifat sangat mendalam, model analisisnya bersifat tinggi, isinya diharuskan berisi penemuan-penemuan baru dan harus orisinil, dan yang terakhir jumlah daftar pustaka minimal 60 rujukan. Kemudian, tujuan dan fungsi teks akademik. Penulisan karya tulis ilmiah memiliki beberapa tujuan dan fungsi. Tujuan penulisan karya ilmiah dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk memecahkan masalah tertentu. Kedua, karya ilmiah disusun untuk mencapai tujuan khususnya tertentu. Yang ketiga, karya ilmiah disusun dengan tujuan menambah pengetahuan, ilmu, dan konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu. Yang keempat, karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk membina kemampuan menulis ilmiah bagi penulisnya. Dan yang kelima, karya ilmiah disusun dengan tujuan membina kemampuan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Di samping karya ilmiah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pendidikan. Karya tulis ilmiah berfungsi untuk memberikan pengalaman yang berharga bagi penulisnya sehingga ia mampu menulis, berpikir, dan mempertanggungjawabkan tulisannya secara ilmiah. Yang kedua, fungsi penelitian. Karya tulis ilmiah berfungsi sebagai sarana bagi penulisnya guna menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktikkan dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah dapat berfungsi sebagai alat ilmu pengetahuan, tambahan bahan pustaka, dan kepentingan praktis di lapangan dalam satu disiplin ilmu tertentu. Berdasarkan tujuan dan fungsi penulisan karya ilmiah tersebut, jelaslah bahwa karya tulis ilmiah merupakan kegiatan yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi dunia luas. Melihat betapa pentingnya karya tulis ilmiah tersebut, penulis karya ilmiah harus benar-benar menyusun karyanya dengan baik dan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perbedaan secara umum teks akademik dan non-akademik. Pendapat tentang teks akademik yang berkembang selama ini adalah teks akademik mempunyai ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis yang dikatakan oleh Sudaryanto pada tahun 1996 dan Moeliono pada tahun 2014. Sebagai kata-kata sehari-hari, sederhana, padat, objektif, dan logis memang mudah dipahami, seperti terdaftar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara denotatif. Sederhana berarti bersahaja, tidak berlebih-lebihan atau tidak banyak seluk-beluknya. Padat berarti mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Dan logis berarti sesuai dengan logika. Perbedaan teks akademik dan teks non-akademik yaitu teks akademik diasosiasikan dengan teks tulis dan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang teks non-akademik. Jadi teman-teman,
sesuai dengan penamaannya non-akademik, berarti teks yang satu ini memang penggunaannya bukan untuk hal-hal yang sifatnya akademik atau ilmiah. Nah, di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama, teks non-akademik ialah teks yang penulisannya tidak berupa fakta umum, melainkan berupa fakta pribadi. Nah, berarti di sini fakta pribadi adalah fakta-fakta yang ditulis sesuai dengan masing-masing penulis, sesuai dengan sudut pandang penulis. Nah, pengertian yang kedua, ada yang mengartikan bahwa teks non-akademik ini pengertiannya sama dengan karya non-ilmiah. Pengertiannya adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan. Berarti menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal. Nah, yang ketiga, pengertiannya adalah teks non-akademik ialah teks yang diasosiasikan dengan teks lisan. Nah, teks lisan di sini bukan serta-merta berarti teks yang dituturkan secara lisan. Nah, contohnya itu seperti ini. Teks berita yang didengarkan di radio adalah teks tulis yang dimediakan secara lisan. Sedangkan naskah drama dalam bentuk dialog adalah teks lisan yang dimediakan dengan tulisan. Jadi, fokusnya itu bukan penyampaiannya, tapi penulisannya dan penggunaan bahasanya. Contohnya itu ada dongeng, novel, roman, legenda, dan lain-lain. Kemudian, nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks non-akademik. Berhubung ketika kita membicarakan ciri-ciri, itu identik dengan perbedaan dari teks akademik dan non-akademik. Di sini kita akan membicarakan ciri-ciri teks non-akademik sekaligus meninjau perbedaan dari kedua teks ini. Yang pertama, teks non-akademik rumit dalam struktur kalimat, sedangkan teks akademik struktur kalimatnya sederhana. Nah, kerumitannya ini bisa jadi disebabkan oleh penulisnya yang memiliki sudut pandang berbeda-beda. Jadi tingkat kerumitannya pun berbeda-beda sesuai dengan penulisnya. Nah, rumit ini juga takarannya sesuai dengan penulis masing-masing. Yang kedua, teks non-akademik cenderung tidak padat informasi, sedangkan teks akademik padat informasi. Yang ketiga, teks non-akademik padat akan kata-kata struktural seperti konjungsi, preposisi, dan kata sandang, sedangkan teks akademik padat akan kata-kata leksikal. Kemudian selanjutnya, teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi, sedangkan teks akademik nominalisasinya lebih banyak. Selanjutnya, teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika, dan karenanya tidak banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Sebaliknya, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika, dan karenanya banyak mengandung ungkapan-ungkapan yang inkongruen. Selanjutnya, teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Sedangkan untuk teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Selanjutnya, teks non-akademik lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik, sedangkan teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Di sini sudah terlihat ya bahwa teks akademik ini secara kasar adalah teks yang mendetail sekali dalam penulisannya, berbeda dengan teks non-akademik yang disesuaikan dengan keseharian. Selanjutnya, teks non-akademik tidak menunjukkan pengacuan esfora sebagai ciri penting. Sebaliknya, teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan esfora. Teks non-akademik tidak menonjol pada salah satu jenis proses, sedangkan teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif. Kemudian teks non-akademik ini sifatnya dialogis, sedangkan teks akademik sifatnya monologis. Nah, teks non-akademik ini memberikan tekanan kepada pelaku dalam peristiwa dialog. Nah, sedangkan untuk teks akademik ini bentuknya pasif. Teks non-akademik sering menggunakan kalimat minor, dan teks akademik penggunaan kalimat minor seharusnya tidak digunakan. Nah, selanjutnya,
teks non-akademik sering mengandung kalimat tak gramatikal, sedangkan teks akademik sebaliknya seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Nah, yang terakhir, teks non-akademik mengambil genre yang lebih bervariasi dan dapat faktual atau fiksional, sedangkan teks akademik mengambil genre faktual. Nah, setelah kita meninjau ciri-ciri dan juga perbedaan daripada teks akademik dan non-akademik, kita akan coba melihat contoh dari teks non-akademik. Ini saya akan coba baca paragraf yang pertama. Pada buku ini, kita bertujuan untuk menelaah bagaimana menerapkan metode empiris agar kita dapat menganalisis cara orang bercakap-cakap. Kita berharap dapat membuat sesuatu yang diasumsikan orang ketika mereka berkomunikasi dengan cara bercakap-cakap. Kita akan mengusatkan perhatian kepada bagaimana penutur menggunakan tuturan untuk berinteraksi, yaitu bagaimana mereka menciptakan dan mempertahankan apa yang mereka definisikan sebagai makna situasi sosial. Nah, dalam paragraf pertama yang saya bacakan tadi, ciri lisan pada teks yang segera bisa kita identifikasi adalah penggunaan kata kita. Nah, kata kita ini fungsinya adalah kata dialogis ya, yang mengajak orang-orang untuk berdialog. Kemudian kita ini juga fungsinya sebagai subjek. Nah, keadaan ini menunjukkan bahwa seakan-akan penulis teks mengajak berdialog dengan pembaca. Kata kita pada teks tersebut juga digunakan oleh penulis untuk mengajak pembaca berada pada satu titik pandang. Nah, kemudian dari sini diketahui bahwa jarak antara penulis dan pembaca pada teks terasa dekat. Dengan banyaknya kata kita di sini menunjukkan bahwa kita diajak berkomunikasi melalui teks akademik yang satu ini. Kemudian untuk bagian lain yang tercetak tebal seperti bertujuan, menelaah, ini adalah kata kerja yang digunakan dalam teks non akademik, berbeda dengan teks akademik yang penggunaan katanya itu lebih banyak menggunakan nomina daripada verba. Misalnya kalau di kalimat non akademik bertujuan, kemudian di teks akademik menjadi tujuan dan selanjutnya seperti itu. Terima kasih, bisa dilanjutkan. Materi selanjutnya teks deskripsi. Deskripsi berasal dari bahasa Latin describe yang artinya menulis tentang suatu hal. Teks deskripsi menggambarkan benda, tempat, atau peristiwa berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Penulisan teks deskripsi ini harus teliti, cermat, dan jelas. Teks deskripsi dapat ditulis dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan realistis dan pendekatan impresionalistis. Untuk pendekatan realistis, yaitu penulis menuliskan objek secara objektif atau apa adanya. Kemudian pendekatan impresionalistis ini penulis menuliskan objek untuk memberikan kesan kepada pembaca. Dengan pendekatan impresionalistis ini, teks ditulis secara subjektif, yaitu dari sudut pandang bagaimana pengarang menuliskannya. Teks deskripsi dapat ditulis dengan dua pendekatan, yaitu tadi pendekatan realistis dan pendekatan impresionalistis, agar menjadi kalimat yang teks yang lebih hidup. Tetapi teks deskripsi sebagai teks akademik yang baik dan benar harus ditulis menggunakan pendekatan realistis karena bahasa yang digunakan berbeda antara teks akademik dan teks non-akademik, sehingga penggambaran terhadap objek tertentu atau informasi yang akan diberikan mudah diterima oleh pembaca. Jika teman-teman perhatikan pada salindia ini adalah contoh teks deskripsi yang dituliskan dengan pendekatan realistis, yaitu bahasanya mudah dipahami dan informasinya dicerna dengan mudah. Kemudian slide selanjutnya ini adalah teks dengan pendekatan impresionalistis. Penulis teks memberikan pandangan-pandangan yang kemudian akan dicurahkan dalam bentukan ini. Bahasanya berbeda dengan bahasa teks yang menggunakan pendekatan realistis. Untuk materi selanjutnya, silahkan Ikvina dilanjutkan. Baik, saya Ikvina Hasanatika akan melanjutkan materi mengenai teks eksposisi. Kata eksposisi berasal dari bahasa Inggris exposition yang berarti penjelasan atau paparan. Menurut Spinoza, teks eksposisi adalah wacana dengan tujuan memberi informasi
mengupas, menguraikan, atau menerangkan suatu hal. Pendapat lain disampaikan oleh Tejo bahwa teks eksposisi merupakan wacana yang menguraikan objek sehingga dapat memperluas wawasan pembaca. Kedua pendapat tersebut dimuat dalam Rosmaya pada tahun 2018. Teks eksposisi adalah tulisan berbentuk wacana yang mengupas, menerangkan, atau menguraikan suatu objek guna menambah informasi serta memperluas wawasan pembacanya. Ciri-ciri teks eksposisi yaitu bertujuan untuk memberi informasi, pengertian, serta pengetahuan. Yang kedua adalah menjadi jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, kapan, serta bagaimana. Yang ketiga menggunakan bahasa baku dan sederhana. Yang keempat lazimnya disajikan dengan susunan logis. Dan yang terakhir penyajiannya dengan bahasa yang netral, tidak memancing emosi, tidak memihak, dan juga tidak memaksakan kehendak. Berdasarkan ciri-cirinya, teks eksposisi dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah tulisan berita, yaitu tulisan yang memuat informasi faktual, aktual, dan juga penting. Yang kedua adalah tajuk rencana yang memuat opini tim redaksi dalam suatu surat kabar mengenai isu yang sedang menjadi bahan pembicaraan. Yang ketiga adalah surat pembaca yang menjadi sarana penyampaian pendapat seseorang kepada tim redaksi. Dan yang terakhir adalah artikel. Artikel merupakan tulisan yang memuat informasi, biasanya disajikan dalam koran, majalah, atau buletin. Yang selanjutnya adalah struktur teks eksposisi. Struktur pertama dari teks eksposisi adalah tesis. Menurut pendapat Geraf, tesis adalah rumusan singkat yang memuat tema dasar dari suatu karangan. Untuk contoh tesis dapat kita lihat dalam slide. Hewan bisa dibagi ke dalam berbagai jenis dilihat dari jenis makanan, yakni meliputi hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Kalimat tersebut memuat rumusan singkat yang menjadi kunci keseluruhan karena memuat tema dasar dari suatu karangan. Struktur kedua dari teks eksposisi yaitu argumentasi. Argumentasi merupakan paparan dengan tujuan memengaruhi pandangan pembaca supaya mengikuti sikap maupun perilaku penulis. Untuk contoh dari argumentasi dapat dilihat pada salindia. Struktur yang ketiga dalam teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Menurut Waluyo, penegasan ulang adalah penekanan kembali berdasarkan argumen yang termuat dalam bagian sebelumnya. Contohnya dalam kalimat, dapat kita ketahui, hewan omnivora merupakan hewan yang pemakan segalanya, dapat memakan tanaman dan hewan lainnya atau daging. Beberapa jenis kalimat yang masuk ke dalam kategori omnivora yaitu bebek, ayam, beruang, dan juga orang utan. Kedua kalimat tersebut merupakan pengulangan atau penegasan dari paragraf yang termuat dalam argumentasi. Demikian materi mengenai teks eksposisi. Yang berikutnya adalah teks eksplanasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sevian Eza. Kepadanya saya persilakan. Setelah teks deskripsi dan juga teks eksposisi, masih ada satu teks lagi yang erat kaitannya dengan kehidupan akademik, yakni teks eksplanasi. Apa sih itu teks eksplanasi? Menurut Kokasi, pada tahun 2014, halaman 178, beliau mengemukakan bahwasannya teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu secara lengkap. Dalam kaitannya dengan genre teks, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Kemudian untuk pengertian yang selanjutnya, menurut Wong pada tahun 2002, halaman 132, teks eksplanasi adalah suatu penjelasan yang menceritakan bagaimana dan mengapa hal-hal terjadi dalam bidang ilmiah dan teknis. Teks eksplanasi menjelaskan suatu fenomena yang biasanya ditandai dengan kata teknis terkait dengan pembahasan tertentu. Di dalam teks eksplanasi dijelaskan tentang suatu bidang ilmiah yang terdapat pertanyaan bagaimana dan mengapa proses itu dapat terjadi.
Teks eksplanasi berhubungan dengan kata teknis sesuai bidang pembahasannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hal-hal yang berawal dari fakta untuk kemudian menghasilkan kesimpulan umum. Biasanya teks eksplanasi berisi penjelasan secara lengkap mengenai suatu proses atau fenomena baik itu sosial, budaya, maupun sejarah. Setelah pengertian, kita akan belajar bersama mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi. Dalam suatu teks terdapat ciri-ciri, begitu juga dengan teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi biasanya memuat fakta-fakta. Selain itu, di dalam teks eksplanasi juga terdapat kata serapan. Ciri kebahasaan dalam teks eksplanasi berperan sangat penting. Berikut adalah salah satu ciri-ciri yang diungkapkan atau dijelaskan oleh Kokasih pada tahun 2011 pada halaman 178. Yang pertama yaitu struktur teksnya terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Biasanya suatu teks eksplanasi diakhiri dengan interpretasi atau yang biasa kita sebut dengan komentar ataupun pendapat dari sang penulis, seperti itu. Kemudian yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi untuk teks eksplanasi itu harus didasarkan oleh fakta-fakta yang nyata seperti itu. Kemudian yang ketiga, faktualnya memuat informasi yang berisi keilmuan. Yang keempat, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia, misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang keenam, menggunakan konjungsi waktu atau kausalitas. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, kemudian. Kemudian yang terakhir, bahasanya ringkas dan jelas. Kemudian Kokasih juga menyebutkan tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi pada tahun 2014 di halaman 191. Ciri-ciri yang terkandung dalam teks eksplanasi sebagai berikut. Teks eksplanasi memiliki konjungsi atau tanda hubung dan, saat, serta, karena, dan karena. Itu karena yang terakhir ya. Penggunaan konjungsi ini untuk memperjelas fungsi dari kalimat-kalimat tersebut. Setelah kalian mengetahui mengenai pengertian dari teks eksplanasi dan juga ciri-ciri yang dimiliki oleh teks eksplanasi juga memiliki kaidah seperti itu. Fitur kebahasaan yang menandai teks eksplanasi tidak jauh berbeda dengan fitur ataupun kaidah kebahasaan yang lazim ditemukan dalam teks prosedur, terutama dalam hal penggunaan kata keterangan waktu dan konjungsi. Kokasih pada tahun 2014, halaman 183, mengemukakan bahwa kaidah teks eksplanasi itu adalah sebagai berikut. Kaidah teks eksplanasi seperti yang tampak pada beberapa contoh banyak menggunakan kata petunjuk, keterangan waktu, dan dengan keterangan bermakna cara. Yang pertama yaitu petunjuk keterangan waktu. Misalnya beberapa saat, setelah, segera setelah, pada tanggal, sebelumnya. Di samping itu, kata petunjuk keterangan yang mungkin digunakan adalah selagi, ketika, ketika itu, pada masa lalu, bertahun-tahun, selama, dalam masa sekarang. Kemudian yang kedua menggunakan penunjuk keterangan cara, yaitu misalnya sangat ketat, dengan tertib dan tenang, penuh haru, melalui surat kabar, sedikit demi sedikit, sebaik-baiknya, dengan jalan yang benar. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya kaidah teks eksplanasi dapat ditandai oleh penggunaan konjungsi atau kata penghubung yang bermakna kronologis, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan pada akhirnya, seperti itu.
Apabila teks itu disusun secara kausalitas, konjungsi yang digunakan antara lain sebab, karena, oleh sebab itu. Kemudian untuk pemaparan materi yang selanjutnya yakni mengenai struktur dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan keterlibatan proses dari suatu gejala atau fenomena alam maupun sosial. Struktur teks merupakan gambaran cara teks tersebut dibangun. Setiap teks memiliki strukturnya masing-masing termasuk teks eksplanasi. Menurut Kokasi pada tahun 2014 halaman 180, beliau mengemukakan bahwasannya struktur teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama yakni identifikasi fenomena atau phenomenon identification, yang merupakan yang tujuannya itu untuk mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian atau explanation sequence yang ditujukan untuk merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Rincian berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Kemudian untuk perincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Kemudian untuk struktur yang ketiga, yang terakhir, yakni ulasan atau review. Biasanya ini berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Berdasarkan apa yang telah saya paparkan, dapat kita ambil simpulan bahwasanya struktur teks eksplanasi adalah terdapat 3, yakni identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan yang terakhir yakni ulasan atau penilaian tentang kejadian yang dipaparkan. Baik, setelah memahami terkait dengan pengertian, ciri-ciri, kaidah, dan juga struktur pada teks eksplanasi, berikut akan saya paparkan mengenai contoh dari teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi. Sesuai dengan struktur teks eksplanasi, yang pertama yaitu mengenai pernyataan umum. Untuk teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi ini, terdapat pernyataan umum yang berisikan sebagai berikut. Gempa bumi yaitu munculnya suatu guncangan yang biasanya disebabkan oleh suatu pergerakan yang berasal dari lapisan batu bumi. Guncangan tersebut diakibatkan oleh getaran dari dasar bumi. Getaran ini terdapat pada beberapa daerah tertentu yang kemudian mengakibatkan munculnya guncangan. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah gunung yang aktif atau di sepanjang lautan yang cukup luas. Kemudian bagian yang kedua menerangkan terkait dengan penjelasan dari sebab akibat. Dalam teks ini berikut adalah penjelasan sebab akibatnya. Gempa bumi juga disebabkan oleh munculnya suatu pergerakan atau adanya pergeseran di lapisan dasar bumi yang sangat kuat, sehingga terjadilah gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi sangat cepat, sehingga efeknya sangat terasa dan terlihat di lingkungan sekitar. Bahkan getarannya bisa mencapai ke segala penjuru, sehingga membuat suatu bangunan menjadi rata. Tak jarang kejadian itu juga menyebabkan korban jiwa berjatuhan. Penyebab gempa bumi ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gempa vulkanik dan juga gempa tektonik. Gempa vulkanik merupakan jenis gempa yang disebabkan oleh meletusnya gunung berapi dengan skala terbesar. Gempa vulkanik ini terbilang lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan peristiwa gempa tektonik. Gempa tektonik adalah lapisan kerak bumi yang sifatnya lunak, yang kemudian menimbulkan pergerakan atau pergeseran. Jika dilihat dari teori tektonik plate, bahwa memang ada beberapa lapisan buatan yang terdapat pada permukaan bumi. Daerah yang terdapat lapisan kerak bumi ini akan hanyut
atau bahkan mengapung di suatu lapisan tertentu, seperti bagaimana terjadinya salju. Pergerakan tersebut sangat pelan, yang akhirnya menyebabkan lapisan satu dengan lapisan lainnya pecah dan kemudian saling bertabrakan. Hal itulah yang menjadi penyebab dari gempa bumi tersebut. Kemudian untuk bagian yang terakhir, yakni terdapat interpretasi atau sebuah komentar ataupun penilaian dari penulis atau review seperti itu. Gempa bumi ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, khususnya di daerah tertentu, contohnya pada perbatasan Plat Pasifik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena sebagian besar daerah tersebut memang dikelilingi oleh gunung berapi. Itulah sebabnya area tersebut disebut dengan lingkaran api. Nah, seperti itulah contoh dari teks eksplanasi. Semoga kita selalu dapat untuk belajar dan menambah wawasan terkait mata kuliah umum bahasa Indonesia seperti itu. Selanjutnya adalah kegiatan menyunting teks akademik. Kegiatan menyunting adalah kegiatan proses membaca, mencermati, dan memperbaiki teks dari segi ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Kegiatan menyunting dilakukan guna untuk menghasilkan karangan yang baik dari segi keterbahasaan. Menurut Wibowo, penyuntingan adalah aktivitas menyiapkan naskah dan sebagainya untuk diedarkan atau diterbitkan dalam bentuk cetakan dengan memperhatikan tata penyajiannya. Seorang penyunting harus membaca ulang konsep dasar teks atau karangan yang telah selesai dengan teliti. Kriteria topik dalam teks editorial yang baik adalah topik dipilih harus bersifat aktual dan kontroversial. Sehingga sebelum menyunting, penyunting harus memahami isi atau pokok dalam sebuah teks. Dalam menyunting sebuah teks, kita harus mengetahui dan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam sebuah teks. Kesalahan yang umum terjadi dalam penulisan sebuah teks adalah sebagai berikut. Yang nomor 1 adalah kesalahan penggunaan kata baku dan tidak baku. Penggunaan kata tidak baku dalam sebuah teks atau karangan dapat merusak kesempurnaan isi. Dan sebagai pembanding dalam melakukan koreksi, penyunting dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua adalah kesalahan ejaan, meliputi koreksi penggunaan huruf kapital pada judul, sapaan, gelar, nama kota, penggunaan imbuhan, kata depan, lambing, angka, serapan, dan sesuai atau tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga adalah kesalahan tanda baca, meliputi koreksi pada penggunaan tanda baca seperti tanda tanya, tanda seru, titik, koma, titik dua, dan tanda baca yang lainnya. Yang keempat adalah kesalahan diksi atau penggunaan kata. Penyunting memperhatikan tingkat kesesuaian atau ketepatan kata yang digunakan dalam kalimat atau istilah dan kata bentukan. Yang kelima adalah kesalahan struktur. Penyunting memperhatikan keterpaduan, kelogisan, tingkat ambiguitas, dan struktur kalimat teks karangan, serta memperhatikan penempatan subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Yang keenam, kesalahan yang sering terjadi adalah kesalahan konjungsi atau kata penghubung, meliputi hubungan antar kata, dalam kalimat, antar kalimat, dan antar paragraf. Menyunting teks akademik memiliki beberapa tujuan. Tujuan dalam menyunting teks akademik adalah sebagai berikut. 1. Memastikan supaya data yang disuguhkan benar, jelas, tepat, dan sesuai dengan fakta yang ada. 2. Mengurangi kesalahan penulisan yang berakibat salah tafsir pada pembaca. Yang ketiga, melatih keterampilan, kecermatan dalam menyusun teks. Yang keempat, mengolah teks hingga layak untuk dipublikasikan. Memproduksi teks akademik. Tahap pertama yaitu tahap pemodelan, terdiri dari dua kegiatan penting yaitu membangun konteks dan percontohan teks ideal.
Yang pertama yaitu membangun konteks. Teks akademik atau teks ilmiah dapat terwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro masing-masing. Di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro, seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre mikro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Yang kedua yaitu kegiatan percontohan teks model. Hal yang dapat dilakukan yaitu mengenalkan nilai, tujuan sosial, struktur, serta ciri-ciri bentuk termasuk ciri kebahasaan yang menjadi penanda teks yang diajarkan. Mulai dari ciri kebahasaan yang menjadi pengisi setiap unsur atau elemen struktur teks sampai pada ciri-ciri kebahasaan yang menjadi penanda teks secara keseluruhan dan membedakannya dengan ciri-ciri kebahasaan jenis teks lainnya. Wujud dari kegiatan dalam tahap ini dapat berupa pembelajar diminta membaca teks, tanya jawab tentang kandungan makna teks, parafrase, melabeli, dan diskusi kelompok. Tahap yang kedua adalah tahap bekerja sama membangun atau mengembangkan teks. Pada tahap ini, kegiatannya dapat mencakupi kegiatan membangun nilai, sikap, dan keterampilan melalui teks yang utuh secara bersama-sama. Wujud nyata dari kegiatan pembelajaran pada tahap ini dapat berupa kegiatan melengkapi dialog, melengkapi bagan, meringkas teks, dan kegiatan membangun teks secara berkelompok. Pada tahap yang ketiga adalah tahap membangun atau mengembangkan teks secara mandiri. Pada tahap ini, pembelajar secara mandiri ditugasi membangun teks, mulai dari kegiatan pengumpulan data atau informasi, kemudian menganalisis data, sampai pada kegiatan menyajikan hasil analisis, yang tidak lain merupakan teks jenis tertentu yang ditugasi. Wujud kegiatan dari tahap ini dapat berupa pembelajaran berbasis proyek melalui pendekatan saintifik. Kegiatan serupa juga dapat dilaksanakan pada tahap bekerja sama membangun teks. Hanya saja kegiatan membangun teks berbasis proyek dengan pendekatan saintifik pada tahap kedua bersifat kerja kelompok, sedangkan pada tahap kerja mandiri lebih dituntut melaksanakan secara sendiri dalam mengerjakan tugas. Itulah beberapa materi terkait teks akademik yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih.